Latihan dikit-dikit aja, pelan-pelan. Pas lagi marah inget enggak apa-apa, astagfirullah aku kok marah, tetap enggak setuju tapi jangan marah deh, kan gitu. Oke, yang ketiga, orang yang kalau ada apa-apa selalu ingin kembali pada Allah, ya manifestasinya adalah tobat, istighfar. Pokoknya ada masalah apapun, ada keliru atau melakukan apapun, selalu dikembalikan pada Allah. Itu wali sufi mentalnya. Ada apa-apa Allah, ada apa-apa Allah, ada apa-apa Allah. Dan itu nanti yang disebut oleh Ghazali, maka lama-lama aliran darahmu akan mikir sendiri Allah Allah. Dan kalau di Ibnu Arabi, kalau kamu baca tentang wali-wali, orang yang aliran darahnya zikirnya adalah Allah Allah, dia akan nyampe karomah level 19. Karomah itu ada levelnya. Karomah level 19 adalah orang yang sampai level kun. Level kun itu apapun keinginanmu akan wujud. Kalau aku bilang teh ini harus jadi susu, akan jadi susu. Cuma ya nggak mungkin wali kayak gitu. Ya, karena nggak sembarangan orang yang nyampe level spiritualitas tertentu yang bisa kayak gitu. Dan orang yang nyampe level ini nggak mungkin iseng kayak kita. Ya, ya, makanya kita nggak nyampe karena mental kita masih mental iseng. Tak bayangkan kamu bisa kayak gitu, balik kamu kankun aja. Ya kan, ada apa-apa ya kan, dompet kosong, kun, penuh lagi. Oke, ya wis karepmu lah ngono. Makanya Allah itu ngerti lah kamu, makanya gak dikasih itu. Oke, yang selanjutnya orang yang selalu tazkiyatun nafas. Jadi ada kotoran apapun di batin, cepat-cepat dibersihkan, biar Allah selalu tampak dalam cermin batin kita. Karena kalau dia kotor nggak tampak. Yang selanjutnya, orang yang selalu bersyukur, wali sufi. Ya itu lanjutannya tadi, dia nggak pernah komplain. Bahkan musibah sekalipun bagi dia, yo ini dari Allah kan, musibah itu monggo, nggak apa-apa, ikhlas. Tidak pernah mengeluh. Tidak mengeluh bukan berarti tidak mengatasi musibah lo ya, tapi tidak mengeluh. Kamu sakit, ya cari obat, tapi tidak mengeluh. Aku kok dikasih sakit sih, salahku apa sih, aku enggak, itu mengeluh namanya. Cari obat, cari sembuh, tapi tidak mengeluh. Kemudian orang yang muhsin. Nah, muhsin itu tidak sekedar berbuat baik, tapi juga memperbaiki. Banyak perbuatan baik yang tidak memperbaiki. Jadi usahakan kamu berbuat baik, tapi juga hasilnya perbaikan. Kan gitu. Ya banyak berbuat baik yang tidak memperbaiki itu kan ada beberapa. Mungkin berlebihan, mungkin tidak pada tempatnya. Itu kan tidak memperbaiki. Mau nolong orang itu berbuat baik, tapi kalau cara nolongnya keliru, tidak memperbaiki, hasilnya mungkin mangkel orang yang ditolong. Nah itu kan bisa. Jadi berbuatlah baik tapi yang memperbaiki. Ngaji kayak gini itu kan berbuat baik, tapi usahakan dia memperbaiki. Jangan gara-gara ngaji, Pak, karena saya ngaji maka saya tidak usah sholat isya ya Pak. Nah itu tidak memperbaiki. Kan ngaji penting Pak, iya, tapi tetap harus sholat isya. Berbuat baik hasilnya malah defisit, itu namanya. Tidak boleh. Karena saya sudah ngerti filsafat Pak, nah, karena ngaji filsafat, maka saya sekarang ngerti filsafat. Boleh ngeyel berarti Pak, diskusi Pak, boleh enggak, itu berarti tidak memperbaiki. Kuliah itu baik, tapi hasilnya juga harus baik. Itu yang dimaksud memperbaiki. Kok dengan kuliah kamu malah kemelinti, malah sombong, malah itu berarti tidak memperbaiki. Kuliahmu tetap perbuatan baik, tapi tidak memperbaiki. Itu muhsin. Terus, dan yang terakhir, cirinya seorang wali sufi adalah orang yang Allah selalu hadir dalam hatinya. Ini yang berat. Menghadirkan Allah di dalam hati itu, kadang sholat aja kan Allah nggak hadir. Ya kan, kamu sholat itu loh Allah nggak hadir dalam hatimu, itu kan sudah berat, itu kan obatnya.
Jadi padahal harusnya tidak sholat pun Allah hadir. Padahal kita sholat saja Allah tidak hadir. Nah itu panjang perjuangan kita berarti kan. Jadi jarak kita sama Allah masih agak jauh. Jadi step demi stepnya harus berusaha beneran. Ibnu Arabi umur 20 tahun sudah jadi sufi besar. Nah kita sudah umur 25 tahun masih bingung dengan diri kita sendiri. Nah, harus diperbaiki, harus muhsin terus. Perbuatan kita yang baik banyak, tapi yang muhsin bisa dihitung dengan jari. Coba dilihat. Mungkin kamu ngaji juga, tapi ngaji itu muhsin enggak? Jadi faktor perbaikan enggak bagi hidupmu? Mungkin ada yang rajin Senin Kemis, tapi Senin Kemis itu muhsin enggak? Memperbaiki hidupmu enggak? Atau sekedar ritual, sekedar perbuatan baik selesai? Nah itu yang wali sufi tidak boleh ada perbuatan baik yang sekedar selesai perbuatan baik. Maka dalam Quran kan selalu ibadah fisik itu disambungkan dengan ibadah perbaikan. Sholat itu ada tanha anil fahsya wal munkar. Puasa ada imsak, lahirnya kemampuanmu untuk menahan diri. Zakat lahirnya penyucian harta, kerelaanmu untuk berbagi. Haji melahirkan mentalitas kebersamaan. Itu kan selalu ada visi perbaikannya. Nah selama ini kita sering berhenti di berbuat baik, tidak nyampe ke level perbaikan. Dan di antara cara untuk biar jadi perbaikan itu ya hadirkan terus Allah. Biar kita selalu bareng dengan cahaya. Kan kayak di Surawardi kemarin kan, ada apa-apa ukurannya tinggal ini cahaya apa kegelapan. Kalau cahaya ayo jalan, kalau gelap ya jangan. Dan apa sih ukurannya gelap apa cahaya, kamu sendiri yang tahu, tanyakan hatimu. Tapi hati saya nggak jelas, mungkin hatiku gelap Pak sekarang. Berarti kamu harus riyadhah tazkiyatun nafas dulu. Wah itu kan rumusnya itu kalau di Sufi Jumat. Oke, alhamdulillah Ibnu Arabi pengantar. Ya, saya harus tegaskan pengantar itu karena sebenarnya masih panjang dan luas teori-teorinya Ibnu Arabi. Ini pengantar teorinya. Silahkan kamu masuki satu-satu. Setiap isu yang tak angkat di sini itu penjelasannya panjang dan luas. Bahkan setiap sub isu itu dia jelaskan sangat panjang lebar. Oke, dan mungkin gak sama persis kayak yang tak jelaskan karena itu kan nunggu ilham dari Allah kan saya keluarnya kalau di sini itu. Entah yang keluar apa wis metu-metune ya itu berarti dari atas. Sudah tidak rasional lagi nunggu. Intuisi itu sudah. Oke, kalau ada yang mau komen 1, 2 enggak apa-apa. Kalau nggak ada alhamdulillah.